كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi untuk kita nikmat, anugerah, baik itu kesehatan maupun waktu luang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita nikmat untuk mensyukuri sebuah kenikmatan. Jamaah yang dimuliakan Allah, banyak manusia diberikan nikmat namun tidak diberikan nikmat untuk mensyukurinya. Allah beri nikmat waktu, Allah beri nikmat kesehatan, namun mayoritas manusia menyia-nyiakannya. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala buka waktu kita dengan ibadah, dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jal, dan menuntun ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ini merupakan nikmat, anugerah yang sangat besar yang semestinya dan seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, salawat beserta salam juga tidak lupa selalu dan senantiasa kita alamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagai simbol kecintaan kepada Nabi. Termasuk salah satu cara kita mencintai dan berittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa hari yang lalu kita sudah selesaikan pembahasan kitab Ushul Tsalatsah, itu 3 landasan pertama yang wajib diketahui oleh setiap muslim maupun muslimah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil, bukan dengan prasangka, bukan dengan anggapan baik, namun mengenal Islam dengan dalil-dalil Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas para ulama, itu qiyas yang sahih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pagi hari ini saya akan baca sebuah bab yang berkaitan dengan salah satu dari bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan jemaah yang dimuliakan Allah, kita bahas satu persatu tentang permasalahan syirik. Ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Sehingga jangan sampai kita tidak, dalam keadaan kita tidak sadar, dalam keadaan kita tidak mengetahuinya, kita sudah terjatuh ke dalam sebuah praktek syirik. Yang Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Yaqulul Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maksudnya adalah tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla ketika pelakunya mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Demikian ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa selain dari syirik. Selain dari kesyirikan, walaupun seseorang tidak sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, itu masih ada kemungkinan Allah ampuni. Berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Insya'a ghafaralah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak mengampuni, Allah akan ampuni. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak mengazab, Allah akan mengazab disebabkan dosa-dosa besar yang seorang hamba tidak bertaubat darinya. Namun tidak dengan dosa syirik, jemaah yang dimuliakan Allah. Dosa kesyirikan itu mesti dengan bertaubat, dengan taubatan nasuha, dengan menjalankan syarat-syarat taubah. Jemaah yang dimuliakan Allah, seseorang yang tidak sempat bertaubat dari kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuninya. Api neraka yang membakar badannya itu tidak akan membakar dosa kesyirikannya. Tidak akan. Kekal selama-lamanya di dalam neraka. Saya akan baca sebuah bab. Bab man tabarraka bisyajarin aw hajarin wa nahwihima. Yaitu termasuk dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal adalah meminta berkah kepada sebuah pohon atau bebatuan dan yang semisal dari keduanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, tabarruk itu maksudnya adalah meminta berkah, mengharap keberkahan. Ini dinamakan dengan tabarruk. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa tabarruk itu ada dua jenis, jemaah yang dimuliakan Allah. Ada yang pertama syar'iyah, dibolehkan di dalam syariat kita. Bentuk yang kedua adalah syirkiyah, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun syar'iyah, jemaah yang dimuliakan Allah, ini bentuknya sangat banyak. Seperti seseorang bertabarruk dengan makan sahur. Seseorang mengambil berkah dari minum air zam-zam. Dan ini adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat kita. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian ketika kalian hendak berpuasa, karena pada sahur tersebut terdapat keberkahan. Ini hal-hal dibolehkan, jemaah yang dimuliakan Allah. Seseorang tidak dicela dari melakukannya. Adapun yang kedua, yaitu tabarruk syirkiyah. Mengambil keberkahan, mengharap berkah yang di dalamnya terkandung perbuatan syirik. Ini jemaah yang dimuliakan Allah, mayoritas muslimin tidak faham dengannya. Alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan Allah, bayangkan ketika kita tidak tahu itu adalah syirik. Tiba-tiba Allah
cabut ruh kita dari badan. Bayangkan apa yang terjadi. Ala nakhafullah. Apakah kita enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat yang akan saya baca ini, jemaah yang dimuliakan Allah, akan Allah sebutkan kepada kita sederetan berhala-berhala orang musyrikin Arab dahulu di zaman Rasulullah yang mereka dahulu bertabarruk kepadanya. Yang mereka dahulu mengambil keberkahan dari berhala-berhala tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam suratul Najmi ayat 19 sampai ayat ke-20. Kata Allah Azza wa Jalla, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra." Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk bertanya kepada orang-orang musyrikin Arab itu, apa pendapat kalian tentang Al-Latta, Al-Uzza, dan yang ketiganya adalah Al-Manah. Allah Azza wa Jalla meminta kepada nabinya untuk bertanya kepada mereka itu. Orang musyrikin Quraisy yang mereka bertabarruk, mengharap berkah dari berhala-berhala itu, apakah berhala itu mampu memberikan manfaat kepada kalian? Apakah berhala itu mampu memberikan kepada kalian madharrah? Mampu memberikan keberkahan kepada kalian? Jemaah yang dimuliakan Allah, ini kesyirikan orang-orang musyrikin dahulu. Dan insyaallah kita akan sebutkan satu persatu dari tafsir ayat ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, berhala yang pertama yang dahulu dijadikan oleh orang-orang musyrikin Quraisy sebagai tempat mereka mengambil berkah adalah Al-Latta. Dijelaskan oleh para ulama, Al-Latta ini dibaca dengan dua bacaan. Ya. Jumhur para ulama mereka membaca dengan Al-Lata. Jadi bacaannya afara'aitumul Lata wal Uzza. Namun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau membaca dengan ditasydid huruf ta. Afara'aitumul Latta. Al-Latta. Dan masing-masingnya ada penafsiran makna tersendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, kalau dibaca dengan tidak ditasydid huruf ta, maka Al-Lata ini maknanya adalah kanat sakhratan bayda manqushah alaiha baitun bi Taif lahu astarun wa sadana wa hawlahu fina'un mu'azzam 'inda ahli Taif wa hum Thaqif wa man tabi'aha. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau dibaca tidak ditasydid huruf ta, maka Al-Lata ini maksudnya adalah sebuah batu besar yang berwarna putih, sudah dibentuk atau dipahat, sudah dibuat seperti patung, ya. Letaknya adalah di sebuah tempat yang dikenal dengan Taif. Ma'ruf sekarang Taif itu, jemaah yang dimuliakan Allah, ya, sekitar beberapa ratus kilo dari kota Mekah, di Taif. Lahu astarun wa sadanah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala,
di sekitar Al-Lata itu ada sitar-sitar. Kalau bahasa kita sekarang adalah kelambu. Dipakai kelambu. Iya. Dan ada orang yang menjaganya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, Al-Lata ini adalah berhala orang Taif. Berhala orang Taif. Mereka dahulu yang melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kaki beliau berdarah. Ini Al-Lata. Namun jemaah yang dimuliakan Allah, kalau dibaca dengan ditasydid huruf ta, Al-Lata, yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat yang mulia, beliau yang pernah didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkan anak ini di dalam urusan agama. Wa 'allimhu ta'wil, kata Nabi. Ajarkan untuknya tafsirul Quran. Abdullah bin Abbas mentafsirkan, Al-Lata adalah dahulu adalah seorang laki-laki yang soleh, yang selalu membuat adonan kue. Setiap kali ada jamaah haji yang datang beribadah ke Mekah, beliau membagi-bagikannya. Dibagi gratis, tidak bayar. Jemaah yang dimuliakan Allah, dan perlu kita ketahui bahwa haji itu merupakan peninggalan agama siapa? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan itulah agama orang Arab waktu itu. Mereka itu beragama dengan agama Ibrahim. Mereka kenal Allah Azza wa Jalla, tahu sekali mereka. Namun beberapa generasi terakhir itu sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam agama orang Arab, agama Ibrahim alaihi salatu wassalam, kesyirikan demi kesyirikan. Terjadilah kesyirikan. Dahulunya mereka berada di atas agama Ibrahim, Ismail alaihi salatu wassalam. Sehingga kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, kana rajulan yaluttu as-sawiqa lil hajj, falamma mata aqafu ala qabrih, dzakarahu al-Bukhari. Coba lihat. Beliau mengatakan Al-Lata ini dahulu adalah seorang laki-laki yang saleh yang selalu membuat adonan kue untuk jemaah haji. Ketika orang ini wafat, jemaah yang dimuliakan Allah, manusia beriktikaf di kuburannya. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah beri keselamatan kepada kita jemaah yang dimuliakan Allah dengan amalan-amalan seperti ini. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahih beliau. Nah, ini makna Al-Lata atau Al-Lata. Yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah adalah Al-Uzza. Dijelaskan oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Jarir At-Tabari? Seorang mufassir terkenal jemaah yang dimuliakan Allah. Tafsir beliau itu dijadikan rujukan oleh para ulama. Bahkan beliau paling banyak menyebutkan, ucapan dan pendapat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim di dalam tafsir beliau. Ayat ini beliau sebutkan, Abdullah bin Abbas mentafsirkan begini, begini, begini. Abdullah bin Mas'ud mentafsirkan begini, begini, dan begini. Ini tafsir Tabari. Bagus kalau kita pelajari jamaah yang dimuliakan Allah. Beliau mengatakan, Al-Uzza itu adalah kanat syajaratan 'alaiha bina'un wa astar binakhlah baina Makkah wa Thaif.
kanat Quraisyun yu'azzimunaha. Al-Uzza ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah sebuah pohon yang terletak antara Taif dengan Mekah. Antara Taif dengan Mekah. Di tempat yang dinamakan dengan Nakhlah. Dan Al-Uzza ini, jamaah yang dimuliakan Allah, di sekelilingnya juga ada sitar. Ada pembatas, ada kelambu, ditutupi. Dan kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, Al-Uzza ini adalah sesembahan milik orang-orang Quraisy. Ya, milik orang Quraisy, jemaah yang dimuliakan Allah. Dahulu orang Quraisy mereka mengagungkannya. Makanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengalami kekalahan di dalam perang Uhud, Abu Sufyan sebelum beliau masuk Islam, dengan suara yang lantang beliau mengatakan waktu itu, lana al-Uzza wala al-Uzza lakum. Wahai Muhammad, kami memiliki al-Uzza dan kalian tidak memiliki al-Uzza. Ini Abu Sufyan. Dan ini sebelum keislaman beliau, jamaah yang dimuliakan Allah. Namun setelah beliau Islam, baik keislaman beliau dan beliau wafat di atas keislaman beliau sebagai salah seorang sahabat Nabi ridwanullah alaihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qulu. Lalu Rasulullah mengatakan, menjawab ucapan Abu Sufyan ini, qulu, katakan wahai para sahabatku, Allahu maulana wala maula lakum. Allah subhanahu wa ta'ala adalah penolong kami dan tidak ada penolong bagi kalian. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, ini penafsiran yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama tentang Al-Uzza. Al-Uzza itu adalah sebuah pohon. Jemaah yang dimuliakan Allah, datang dalam riwayat yang lainnya disebutkan sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala wa Ibnu Mardawih dan Ibnu Mardawih an Abi Tufail, dari Abu Tufail, qala lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, Mekah jatuh ke tangan muslimin, ba'atha Khalid ibn al-Walid ila Nakhlah wa kanat biha al-Uzza. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid ibn al-Walid ke Nakhlah tersebut yang terletak antara Taif dan Mekah. Dan di sana ada Al-Uzza. Fahadamaha al-bait allati kana 'alaiha. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu waktu itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau merusak semua bangunan yang ada di sampingnya. Ada bangunan yang dibuat sitar-sitar, digantungkan kain yang berwarna putih, semuanya dicabut, dan beliau tebang pohon itu. Ditebang. Tidak ada rasa takut mereka kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah hari ini ada pohon katanya dikeramatkan, tidak berani orang untuk menebangnya. Ini berbahaya jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa kita takut kepada pohon itu? Coba secara akal sehat kita jemaah yang dimuliakan Allah. Pohon itu mampu memberi manfaat kepada kita? Bisa dia bisa memudaratkan kita? Tidak bisa jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi apa yang ditakutkan? Apa yang ditakutkan? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menebang sebuah pohon. Pohon tersebut Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dengan global disebutkan.
Ketika Nabi SAW ataupun para sahabat mereka berbaiat, bersumpah setia kepada Nabi SAW yang dinamakan dengan apa? Baiatur ridwan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Luar biasa. Di bawah sebuah pohon, para sahabat berbaiat kepada Nabi SAW, berjanji untuk setia suka maupun duka bersama Rasulullah SAW. Nah, di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ketika manusia sudah memulai memuja pohon tersebut, mengambil berkah pada pohon itu, beliau tebang. Kenapa? Ini adalah celah yang akan menjerumuskan kaum muslimin ke dalam perkara kesyirikan. Ditebang oleh beliau. Demikian pula Khalid bin Al-Walid. Beliau tebang pohon tersebut, jemaah yang dimuliakan Allah. Thumma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Lalu beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkannya. Faqala irji' fa innaka lam tasna' syai'a. Kembalilah engkau kepada Al-Uzza itu wahai Khalid bin Al-Walid, sesungguhnya engkau belum melakukan apapun kepada Al-Uzza. Ya. Faraja'a Khalid. Kemudian Khalid kembali kepada Al-Uzza tersebut. Tiba-tiba beliau mendapati ada seorang wanita yang tidak memiliki pakaian, rambutnya acak-acakan, ya, terpenuhi dengan debu ataupun pasir. Lalu manusia mengatakan, itulah Al-Uzza, Al-Uzza, Al-Uzza. Lalu dipenggal oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Setelah beliau penggal, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala tilkal Uzza. Wahai Khalid ibn Al-Walid, itulah Al-Uzza. Ini dua penafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Dan ini kata para ulama, tidak ada sisi pertentangan di antara dua penafsiran. Karena sama-sama sesembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah Al-Manah. Jemaah yang dimuliakan Allah, dijelaskan oleh para ulama, Al-Manah ini adalah sebuah batu besar yang dipahat, terletak di Wadi Qudayd. Mungkin kalau kita mau ke Mekah dari Madinah, mesti kita akan lewati itu. Sering itu ada rest area itu, Wadi Al-Qudayd. Ya. Terletak antara Mekah dan Madinah. Terletak antara Mekah dan Madinah. Wa kanat Khuza'ah wal Aus wal Khazraj yu'azzimunaha. Di mana dahulu orang-orang Khuza'ah, yaitu Bani Khuza'ah, suku Khuza'ah, kemudian Aus, kemudian yang ketiga Khazraj, mereka mengagungkannya, mengambil berkah darinya. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan jemaah yang dimuliakan Allah. Dahulu orang musyrikin mereka berbeda-beda di dalam peribadatan mereka. Ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu. Semuanya dicap sama oleh Nabi SAW. Semuanya diperangi dan dibasmi oleh Rasulullah. Oh, kami tidak beribadah kepada kuburan, kami kan beribadah kepada orang soleh. Orang musyrikin dahulu mereka beribadah kepada orang soleh, diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, ini tafsir tentang ayat yang kita bacakan tadi. Bahwa di mana dahulu orang-orang musyrikin mereka mengagungkan berhala-berhala tersebut. Mereka mengagungkan berhala-berhala itu.
baik itu adalah Al-Uzza ataukah Al-Latta ataukah Al-Manah, semuanya ini adalah sederetan berhala orang-orang musyrikin waktu itu, dan semuanya dibasmi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke akar-akarnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar, yang paling besar. Maka dari itu jangan sampai ada di antara kita di majelis ini yang merasa aman dari syirik. Saya merasa aman dari kesyirikan, saya tidak akan jatuh kepada syirik. Siapa kita jemaah yang dimuliakan Allah? Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan keturunanku dari beribadah kepada berhala. Siapa kita jemaah yang dimuliakan Allah? Ibrahim tidak merasa aman. Nabi SAW beliau tidak merasa aman dari kesyirikan. Apakah kemudian kita ingin merasa aman dari kesyirikan yang akan menimpa kita? Tidak jemaah yang dimuliakan Allah. Caranya bagaimana? Belajar. Caranya dengan duduk seperti ini, belajar apa itu kesyirikan, apa itu tauhid, apa saja jenis-jenis kesyirikan. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita di yaumul qiyamah kelak masing-masing sendirian akan datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita membawa dosa kesyirikan, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Sampai kapan? Tidak ada batasnya jemaah yang dimuliakan Allah. Terus menerus berada di dalam kesyirikan. Makanya dahulu para ulama mereka takut sekali dari kesyirikan yang kecil sekalipun. Riya, sum'ah, takut sekali mereka. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, datang di dalam sebuah hadis. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, dan beliau mensahihkannya. Dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Datang dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Waqid Al-Laythi. Qala, beliau menuturkan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Pernah suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Hunain itu adalah salah satu tempat ma'ruf sekali. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum. Pada hari perang Hunain, kata Allah Azza wa Jal, ketika kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Coba lihat, ada beberapa segelintir sahabat yang baru-baru masuk Islam waktu itu. Melihat jumlah yang begitu besar, mereka kira ini pasti akan menang. Bangga mereka. Dan Hunain ini terjadi setelah apa? Setelah Fathu Mekah. Jemaah yang dimuliakan Allah, bangga dengan jumlah yang mayoritas. Ternyata kalah di awal peperangan. Ini menunjukkan bahwasanya peperangan itu jemaah yang dimuliakan Allah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki menang, akan menang. Coba lihat ketika ujub ada di dalam jiwa. Dan mereka tidak menggantungkan diri kepada Allah Azza wa Jal, Allah beri pelajaran. Dan ini juga sebagai pelajaran untuk kita jemaah yang dimuliakan Allah. Faqala Abu Waqid, lalu Abu Waqid Al-Laythi mengatakan, wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin. Dan waktu itu kami masih sangat dekat masa zaman kami dengan kekufuran. Maksudnya adalah Abu Waqid Al-Laythi dan beberapa sahabat yang lainnya, mereka baru-baru masuk Islam. Baru saja masuk Islam, belum lama. Faqala walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang musyrikin dahulu memiliki sebuah pohon, di mana pada pohon tersebut mereka beriktikaf di bawahnya, dan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Tujuannya apa? Supaya kalau perang nanti menang lagi. Coba lihat, ini perbuatan orang-orang musyrikin dahulu jamaah yang dimuliakan Allah.
ini harus kita letakkan pada tempat ini. Ada keris, kerencong misalnya, cincin harus dibalut dengan rapi, tidak boleh kita simpan sembarangan, harus di tempat ini. Iya. Nah. Atau ada beberapa orang membawakan cincinnya, dia gantungkan kepada sebuah pohon. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan berkah. Ini cincin ini sudah saya simpan, saya gantungkan di pohon keramat itu selama 1 bulan. Jadi kalau kemana-mana, ini insya Allah jadi penguat dan penjagaan terhadap kita. Na'udzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, perbuatan seperti itu merupakan perbuatannya orang-orang musyrikin dahulu. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, orang-orang musyrikin dahulu mereka memiliki sebuah pohon, mereka beriktikaf di bawahnya, lalu mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha dzatu anwad. Mereka menyebutkan pohon itu dengan nama dzatu anwad. Famararna bisidratin, lalu kami melewati sebuah pohon bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, lalu kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwad kama lahum dzatu anwad. Wahai Rasul, jadikan untuk kami, tunjukkan kepada kami sebuah pohon dzatu anwad sebagaimana dahulu orang musyrikin itu punya pohon yang dinamakan dengan dzatu anwad, wahai Rasul. Ini para sahabat yang baru-baru masuk Islam. Sehingga para ulama mengatakan, seseorang ketika dia sudah berhijrah dari kesyirikan menuju tauhid, dari kebiasaan jelek menuju kepada kebiasaan yang baik, kata para ulama, terkadang kebiasaan jelek itu terbawa dalam keadaan mereka tidak sadar. Terbawa. Dan ini wajar jemaah yang dimuliakan Allah. Sesuatu yang dimaklumi kadang terbawa lagi. Kadang perangainya yang dahulu itu muncul lagi. Ya. Sebagaimana para sahabat, mereka mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, tunjukkan kepada kami sebuah pohon dzatu anwad, sehingga kami bisa gantungkan pedang-pedang kami di tempat itu supaya nanti berkah. Tombaknya, pedangnya, panahnya mendapatkan keberkahan. Luar biasa. Jemaah yang dimuliakan Allah, kira-kira apa dijawab oleh Nabi SAW? Apakah Rasulullah mengatakan, iya nanti saya tunjukkan kepada kalian. Oh ada pohon ini, oh ada pohon itu. Apakah demikian jawaban Nabi SAW? Tidak jemaah yang dimuliakan Allah. Beliau mengatakan, faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bersabda, Allahu Akbar. Saking kagetnya Rasulullah SAW dari permintaan sahabat yang baru-baru masuk Islam itu. Beliau bertakbir. Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala maha besar. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar. Dan merah muka Nabi SAW ketika beliau mendengar permintaan sebagian sahabat yang baru masuk Islam ini. Marah Rasulullah. Faqala innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat Banu Israel li Musa. Sungguh kalian itu mengucapkan sebuah ucapan sama persis seperti ucapan Banu Israel kepada Musa alaihi salatu wassalam. Apa ucapannya? Allah abadikan di dalam suratul A'raf ayat 138. Kata Allah Azza wa Jal, ucapan Banu Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tunjukkan kepada kami satu ilah yang kami sembah selain Allah Azza wa Jal, sebagaimana dahulu orang-orang musyrikin memiliki sesembahan yang sangat banyak. Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 138. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, permintaan sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam ini membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Kenapa?
Karena di dalamnya mengandung permintaan berkah kepada sebuah pohon yang itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan perbuatan kesyirikan. Jemaah yang dimuliakan Allah, nggak masuk akal ada sebuah pohon dikeramatkan. Lewat pohon tersebut kita tanamkan rasa takut kepada pohon itu. La haula wala quwata illa billah. Seharusnya rasa takut kita itu kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sebagian orang bertawakal kepada pohon itu. Na'udzubillah. Dia gantungkan dirinya kepada pohon tersebut. Na'udzubillah. Sebagian orang ada yang membuat sesajen kemudian diletakkan pada pohon itu. Na'udzubillah. Ini kesyirikan jemaah yang dimuliakan Allah. Ini kesyirikan. Ketika seseorang tidak sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, maka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tarkabunna sunana man kana qablakum. Dan pasti kalian itu akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW terbukti. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu adalah kesyirikan. Umat ini mulai hari demi hari mengikuti ajaran-ajaran mereka tersebut dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan hari ini jemaah yang dimuliakan Allah, manusia itu menanamkan rasa takut mereka kepada kuburan-kuburan jemaah yang dimuliakan Allah. Coba lihat melewati sebuah jalan, berhenti di jalan tersebut, kemudian masukkan uang 20.000 ke tempat itu. Setelah itu dia beriktikad, bertawakal. Jadi kita sudah serahkan uang itu, insya Allah perjalanan kita aman. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini kesyirikan yang menimpa umat ini hari ini. Kesyirikan yang menimpa umat. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada kita dan mereka semuanya. Kenapa kita enggak gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja? Allah yang memiliki manfaat. Allah yang akan memberikan madarrah. Tidak ada pemilik manfaat dan madarrah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita berikan kepada pohon? Kenapa kita berikan kepada yang lainnya? Jemaah yang dimuliakan Allah. Sebagian orang mengatakan kami tidak beribadah kepada itu. Itu sebagai perantara saja. Jemaah yang dimuliakan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara orang saleh, itu merupakan kesyirikan orang-orang Arab dahulu di zaman Rasul. Dan kepada mereka Allah turunkan ayat. Kepada mereka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat-ayatnya. Na'udzubillah. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini kesyirikan yang terjadi di tengah umat ini. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, hati-hati kita dengan hal-hal yang seperti ini. Hati-hati. Ada sebuah faedah sebagai penutup kajian kita di pagi yang mulia ini. Dahulu para sahabat mereka mengambil berkah dari tubuh dan air wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini menunjukkan boleh mengambil berkah dari seorang guru, dari seorang yang dinyatakan alim, ulama? Jemaah yang dimuliakan Allah, dijawab oleh para ulama, ini bagian dari kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk yang lainnya. Saya baca ucapan para ulama. Sebagiannya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Siapa yang menyebutkan? Sebagian faidahnya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Disebutkan anna as-sabiqin al-awwalin min as-sahabati wa man ba'dahum lam yakunu yaf'aluna dhalika ma'a ghairi an-nabi sallallahu alaihi wasallam la fi hayatihi wala ba'da mautihi. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Coba perhatikan jemaah yang dimuliakan Allah.
Dahulu as-sabiqin al-awwalin min as-sahaba, orang-orang yang paling pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan sahabat, dan yang datang setelah mereka, lam yakunu yaf'aluna dzalik. Mereka itu tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab tidak pernah melakukan ini kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagian dari kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La fi hayatihi wala ba'da mautihi. Tidak ketika Rasulullah masih hidup dan tidak pula ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Mereka tidak pernah melakukan ini kepada selain Rasul. Mengambil berkah dari badan, pakaian ataupun bekas air wudhu Nabi alaihi salatu wassalam. Walau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya ini baik, niscaya mereka sudah mendahului kita di dalam perkara ini. Wa afdhalus sahabati Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa qad shahida lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam fima shahida lahu al-jannah bil jannah wa ma fa'alahu ahadun min as-sahabati wat tabi'in ma ahadin min haula'is sadah. Coba perhatikan, seafdal para sahabat, seutama sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Bahkan Nabi SAW sudah mempersaksikan mereka dengan apa? Surga. Gak main-main jamaah yang dimuliakan Allah. Bukan tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung. Kalau bahasa anak muda sekarang apa? Bukan kaleng-kaleng. Baik. Coba bayangkan. Nabi mempersaksikan untuk mereka apa? Surga. Jemaah yang dimuliakan Allah, bersamaan dengan kesolihan dan ketakwaan mereka ini, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat ataupun dari kalangan para tabi'in yang mereka mengambil berkah dari sahabat-sahabat ini. Tidak pernah. Tidak ada jemaah yang dimuliakan Allah. Nah sekarang orang-orang yang diambil berkah darinya, mereka itu tidak semulia Abu Bakar As-Siddiq. Mereka itu tidak semulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kenapa amalan seperti ini dilakukan? Bukankah ini sebuah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla? Nah, sehingga fala yajuzu an yuqasa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun minal ummah walin nabi sallallahu alaihi wasallam fi halil hayati khasaisu kathiratun la yasluhu an yusyarikahu fiha ghairuh. Yuk perhatikan kata para ulama, sehingga tidak boleh dikiaskan kepada Nabi SAW. Tidak boleh dikiaskan kepada seorang pun selain Rasulullah SAW dari kalangan umat ini. Karena Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup, beliau memiliki kekhususan yang tidak boleh ikut masuk ke dalam kekhususan Rasul itu seorang pun dari kalangan umat beliau. Namanya bagian dari kekhususan Nabi. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mau ambil berkah, minta keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Minta keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Dengan cara beramal dengan amalan saleh, kita mengharap keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Dengan amalan-amalan yang saya sebutkan tadi, sebagaimana datang hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bertabarruk dengan makan sahur. Demikian. Jangan kita mengambil keberkahan dari sebuah pohon, batu, ataupun yang semisalnya, cincin, keris, rencong, dan sebagainya. Semuanya ini tidak bisa memberikan manfaat ataupun madarrah. Wallahu a'lam bissawab. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini mungkin yang bisa kita kaji pada pertemuan pagi hari ini. Semoga ada faedah dan manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد
wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.